Ya, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita masuk dalam masa Advent Natal di tahun 2021. Kesempatan masa Advent Natal tahun 2021 ini kita diajak untuk menggumuli sebuah tema yang menurut saya luar biasa karena kita diajak untuk melihat sesuatu yang kadang dirasa sebagai kelemahan. Merayakan kerapuhan dengan kebajikan. Nah, bagaimana kita akan bisa merayakan kerapuhan, merayakan sesuatu yang sulit untuk dibayangkan, mampu mendorong kondisi yang lebih baik. Kerapuhan justru nanti akan dilihat menjadi dasar supaya manusia melihat kebajikan dalam kehidupannya. Nah, bersama-sama sebelum kita menggumuli apa yang menjadi bahan dasar ini, kita bersama-sama akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 81. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. O datanglah Immanuel. Ya, sebuah gambaran lagu yang menyambut kemenangan, sebuah lagu yang menyambut bagaimana Tuhan bersama dalam kehidupan kita, Immanuel. Dan semoga itu yang sungguh-sungguh nanti bisa kita hayati bersama. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembahasan bahan dasar kesempatan saat ini, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Immanuel, kami bersiap untuk menyambut kehadiran-Mu. Tolonglah kami supaya masa-masa di mana kami boleh melihat Engkau kembali, terutama di masa-masa liturgi Advent dan Natal ini. Tolonglah kami untuk mencermati bagaimana Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Terkhusus ya Tuhan, pada kesempatan ini kami memohon berkat-Mu, biarlah Engkau memberikan terang sehingga kami dimampukan untuk melihat apa yang saat ini sudah disiapkan oleh LPPS Sinode GKI dan GKJ, supaya kesempatan ini memampukan kami, gereja-gereja-Mu, belajar tentang apa yang menjadi kehendak-Mu, menjadi Immanuel di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dari awal sampai dengan akhir, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa menyertai kami. Kami serahkan seluruh doa kami dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi di depan,
tema kita kali ini bukan tema yang mudah. Karena kita sudah terbiasa untuk melihat bahwa merayakan sesuatu itu berarti merayakan hal yang luar biasa, yang kuat, yang tidak bisa goyah, kemuliaan. Namun kali ini justru kita diundang untuk mencermati kerapuhan. Bagaimana kita akan melihat kerapuhan itu? Nah, lembaga LPPS, Sinode GKI dan GKJ ini menolong kita untuk mencermati itu. Dan LPPS agaknya terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Yowas Adi Prasetya. Pendeta Yowas Adi Prasetya beberapa waktu yang lalu mendapatkan gelar profesor. Dalam pidatonya, pidato guru besarnya, Pendeta Yowas Adi Prasetya ini menyampaikan tentang bagaimana merangkul kerapuhan. Tentu akan menjadi hal yang sulit untuk dipahami ketika sebuah agama seperti agama Kristen ini ingin merayakan kehidupan yang baik, tapi malah justru melihat kerapuhan. Bagaimana kita akan mencoba mencermati itu? Pendeta Yowas agaknya cukup baik menolong supaya kita bisa mencermati itu melalui bukunya, Merangkul Kerapuhan tersebut. Bapak Ibu nanti mungkin bisa mencari buku itu dan akan lebih dalam untuk melihatnya bagaimana Pendeta Yowas mencoba memaparkan bahwa kerapuhan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa itu menjadi sangat luar biasa? Agaknya Pendeta Yowas melihat ini dari cara memperhatikan kehadiran Allah. Melihat bagaimana Allah hadir, terutama dalam kekristenan, Allah dipahami sebagai Allah Trinitas. Allah yang hadir sebagai Allah Bapa, Allah yang hadir sebagai Putra, sedemikian juga dalam Roh Kudus. Kalau kita mencermati, Allah yang hadir sebagai Allah Bapa, ini adalah Allah yang sangat luar biasa. Keagungannya itu membuat setiap ciptaan itu sulit untuk bisa memahami apa yang sebenarnya menjadi pekerjaan dari Allah Bapa ini. Dan ketika Allah Bapa melihat bagaimana manusia yang sering kali mengalami penderitaan dalam kehidupannya, penderitaan ini adalah gambaran bahwa manusia itu betul-betul rapuh. Manusia memiliki keterbatasan dalam kehidupannya, bukan hanya masalah usia yang mungkin tidak bisa selamanya, tetapi bagaimana ketika manusia menempatkan cara hidupnya, itu pun juga menjadi salah satu bentuk kerapuhan. Sulit untuk memahami orang lain, sulit untuk menghayati kehadiran orang lain, dan ketika Tuhan Allah melihat situasi yang semacam ini, Tuhan bersabda. Dan dalam sabdanya itu lahirlah Sang Immanuel. Lahirlah Tuhan yang kemudian bersama-sama dengan manusia. Ini bisa kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan juga ayatnya yang ke-14. Yang demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah bersabda, dan sabdanya itu adalah Allah sendiri. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah letak dari karya Tuhan yang berkarya di dalam kerapuhan manusia. Allah Bapa yang tadi saya sebutkan sebagai Allah yang luar biasa dan sulit untuk bisa digapai oleh manusia,
pada kesempatan ketika Allah bersabda, sabda itu menjadikan Allah mampu merangkul apa yang dirasakan oleh manusia. Dan ketika manusia betul-betul bisa merasakan bagaimana Allah yang merangkul itu, manusia pun kemudian bisa menghayati bahwa kehidupannya itu tidak sendiri. Ini juga semakin dirasakan oleh banyak manusia ketika Yesus secara khusus kita pahami Kristus. Dia boleh menghayati bagaimana mati disalib, bahkan kemudian bangkit dan akhirnya juga naik ke surga. Ternyata Allah juga tetap bersama dengan seluruh manusia. Bukan hanya dalam kehidupan manusia, tetapi juga dalam seluruh makhluk yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Semuanya dilingkupi oleh kehadiran Roh Kudus. Nah, disinilah sebenarnya yang menolong kita untuk menghayati bahwa Allah yang memang betul-betul luar biasa itu senantiasa hadir bersama dengan setiap ciptaannya dan secara khusus manusia. Lalu bagaimana kita akan menghayati bersama tentang kehadiran Allah yang memang benar-benar menyediakan kesempatan, memberikan kesempatan, sehingga seluruh ciptaannya ini boleh merayakan kehidupan sesuai dengan keberadaan mereka masing-masing. Secara khusus, ini bisa kita lihat di dalam bagaimana manusia menempatkan imannya. Ada dua cara yang bisa dilihat, atau mungkin bisa disebut sebagai pergerakan iman. Pergerakan iman ini biasa yang pertama disebut sebagai iman yang reflektif. Iman yang reflektif ini adalah iman yang sebenarnya memantul kepada orang lain. Ketika kita bersama-sama mencoba untuk berefleksi melalui iman kita, maka kita akan memantulkan iman kita melihat itu baik dari kitab suci ataupun dari orang lain atau dari kejadian apapun yang ada, yang terjadi, yang kita hadapi. Dan setelah itu memantul, pantulannya itu akan mengenai kita kembali. Inilah sisi cara beriman yang reflektif. Dan ketika itu menjadi reflektif, sebenarnya manusia sedang berpikir dengan dirinya sendiri. Manusia menempatkan bahwa dirinya ini menjadi bagian yang paling penting, bagian yang paling pokok. Dan itu sebabnya pergerakan iman yang selama ini hadir memang kemudian menjadikan manusia lebih berbicara secara individual, berbicara tentang dirinya sendiri. Ini bisa kita cermati secara khusus ketika kita melihat adanya perayaan-perayaan, baik itu Natal atau perayaan hari besar dalam kehidupan gereja kita. Perayaan-perayaan itu biasanya sibuk untuk melihat bagaimana konsumsi itu menjadi perbincangan yang paling hangat. Bagaimana melihat ukuran besar kecilnya pendanaan yang dihadirkan dalam perayaan itu pun juga menjadi hal yang paling kuat diperdebatkan. Tapi lupa bahwa sebenarnya bagian yang lebih penting itu bukan sekedar menghadirkan perayaan-perayaan di masa-masa yang tertentu tersebut. Henry Nouwen mengantar kita untuk melihat bagaimana supaya menempatkan perayaan itu bukan sekedar menjadi sesuatu yang fatalistis seperti yang tadi saya sebutkan. Perayaan itu bukan hanya berhenti pada satu titik tertentu, tapi perayaan itu seharusnya menjadi sesuatu yang merubah, memampukan orang mengalami habitus yang baru, mengalami bahwa dalam seluruh kehidupannya itu adalah perayaan. Dia tidak berhenti oleh karena dirinya menempatkan ada sesuatu yang terlihat spesial saja. Perayaan itu adalah seluruh bangunan kehidupannya. Jadi
Ketika orang benar-benar menempatkan Natal, maka Natal ini memang menjadi titik tumpu, tetapi bagian perayaannya seharusnya adalah seluruh masa kehidupannya. Nah, disinilah yang kemudian diingatkan oleh pendeta Yoas, supaya manusia bisa melihat iman bukan sekedar pada sisi yang reflektif. Tidak salah untuk melihat iman secara reflektif, tetapi manusia perlu menambahkan poin yang berbeda. Poin yang berbeda yang disampaikan oleh pendeta Yoas adalah iman dengan cara proflektif. Bagaimana iman proflektif itu? Iman yang bukan sekedar memantulkan apa yang dihayati itu ke dalam diri. Proflektif ini mencoba bagaimana dia menyadari ada hal yang bermacam-macam di sekitarnya. Dia menyadari bahwa apa yang sebenarnya ada di sekitar kehidupannya itu tidak selalu harus diganti begitu saja. Kita ingat bagaimana Yesus juga hadir ke dunia ini ketika dia menjadi penghapus dosa, dia bukan dengan serta-merta menghilangkan dosanya manusia, tetapi dia mencoba untuk menempatkan manusia itu memiliki martabatnya. Menempatkan manusia agar mereka betul-betul mau memproses supaya apa yang dialami mereka di dalam dosanya itu dilihat benar-benar, disadari benar-benar oleh manusia itu. Dan disinilah cara kerja Allah yang saya sebutkan tadi, yang diinspirasi dari apa yang disampaikan oleh pendeta Yoas tadi. Allah yang maha luar biasa ini, dia melakukan gerakan proflektif. Allah yang luar biasa ini hadir bersama-sama dengan manusia. Dia merayakan setiap apapun yang ada dalam kehidupan manusia, merayakan bagaimana hidup di dalam penderitaannya manusia, dan ketika mampu merasakan apa yang ada dalam penderitaannya manusia, Kristus betul-betul bisa dihayati menjadi Allah yang memang ada di tengah-tengah manusia. Sampai saat ini, kita juga bisa melihat bahwa iman yang saat ini kita miliki, ini masih kita imani sebagai sesuatu yang memang berasal dari Kristus yang bersama dengan kita. Ini sebabnya yang mendorong kita terus untuk menghayati betapa Tuhan menghargai keberadaan kita. Tuhan tidak menyulap semuanya menjadi berubah begitu saja, tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita mengalami perubahan sesuai dengan setiap kemampuan kita. Dan semuanya ketika bisa berubah sesuai dengan apa yang ada dalam setiap dirinya, maka perubahan itu menjadi perayaan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semoga sikap dari Allah Trinitas yang menolong kita bukan hanya menjadi reflektif, ini menolong kita juga untuk mencermati setiap kehidupan yang ada di sekitar kita. Kita perlu ada bersama dengan mereka semua. Kita perlu menempatkan diri kita bersama dengan setiap kondisi yang ada pada saat ini. Dan ketika kita betul-betul menyadari situasi yang demikian, semoga apa yang kita lakukan melalui iman kita, iman ini pun menjadi sesuatu yang menghidupkan. Bagaimana ini bisa menghidupkan? Kalau Allah melihat yang rapuh itu tetap bisa dibersamai, ketika Allah melihat bagaimana yang rapuh itu tetap mendapatkan poin yang besar dalam pandangan matanya, kita diberi kemampuan juga untuk melihat. Di sini Tuhan tidak memberikan batasan kapan sebenarnya manusia itu boleh melakukan karyanya. Dalam kerapuhan, kita tetap diundang untuk melakukan sesuatu. Dan untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Marilah secara khusus di masa pandemi ini, kita juga menempatkan diri kita untuk seperti Allah yang proflektif tadi. Mari kita bersama-sama dengan siapapun menggerakkan cara kehidupan kita, sehingga masa pandemi ini bisa kita lalui, bahkan kita semakin dimampukan membangun iman kita untuk tetap melihat bahwa Sang Immanuel bersama dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat ini mari kita bersama-sama menyambut apa yang sudah kita terima dalam bahan dasar tadi, dengan bersama-sama memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 84. Kita nyanyikan bait yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga.
Ya, hendak padamu kuabdikan perananku di dunia. Lagu ini menolong kita untuk menjadi bajik. Lagu ini menolong kita untuk menempatkan sisi Allah yang proaktif itu betul-betul menolong kita juga untuk menjadi proflektif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari jemaat Tuhan, yakinilah dalam masa-masa ini kita bersama-sama memohon dan terus memohon agar pribadi Allah yang betul-betul proflektif itu menolong supaya kehidupan kita menjadi seperti apa yang dikehendakinya. Untuk itu mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menolong kami untuk menghayati bagaimana kehadiran-Mu, di mana dalam keagungan-Mu Engkau tetap menolong kehidupan kami. Engkau merangkul setiap kerapuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam rangkulan-Mu itu ya Tuhan, Engkau mendorong kami untuk mengalami perubahan bersama-sama. Engkau tidak memaksa kami, tapi menolong kami agar kami menyadari bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami, ini adalah perubahan yang membawa kehidupan kami mampu untuk merayakan sukacita melakukan kebenaran di dalam kehendak-Mu. Dan untuk itu ya Tuhan, melalui masa Advent dan Natal di tahun 2021 ini, tolonglah kami agar kami mampu menghayati kehadiran Kristus ke dunia ini, bahkan menjadikan kami mampu juga Engkau beri peran menerima setiap perutusan yang Engkau berikan kepada kehidupan kami. Sehingga benar ya Tuhan, bahwa kehadiran-Mu ke dunia ini sungguh-sungguh menjadikan damai sejahtera dan Engkau memakai seluruh kehidupan kami. Kami ucapkan ya Tuhan, syukur kami dalam doa ini karena Engkau senantiasa memampukan kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan dan Raja kami, bersama-sama kami bersyukur. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahan dasar yang kita gumuli bersama-sama. Dan nanti mulai tanggal 28 November kita memasuki tahun baru liturgi kita. Semoga di awal Advent ini kita sungguh-sungguh menempatkan hati dan pikiran kita untuk mampu merayakan kerapuhan dan juga menjadi semakin bijak di dalam kehendak-Nya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.